Kalau kita punya sebuah page dengan sebuah region HTML dan punya beberapa item, ada P2 harga, P2 bayar, P2 kembali, dan ada sebuah button hitung. Hitung ini akan menghitung bayar dikurangi harga yang ditampilkan di kembali. Jadi buttonnya itu kita buat dengan action one click-nya adalah redirect to URL. URL targetnya adalah JavaScript. Jadi isi URL targetnya adalah JavaScript. P2 kembali, ini kita kasih $S. $S ini sampai belakang kurungnya. P2 kembali ini adalah targetnya akan kita isikan. Isi dari P2 kembali itu adalah hasil pengurangan P2 bayar dengan P2 harga. Nah, di sini digunakan depannya $P. $P ini adalah value, values, nilai. Jadi ngambil nilai values ini, kalau $S ini kita set. Set itu adalah mengisikan. Jadi set P2 kembali dengan value dari P2 bayar dikurangi P2 harga. Ini kalau kita menggunakan button. Buttonnya disimpan dalam action one click-nya redirect to URL. Isinya adalah $S, P2 kembali, $P P2 bayar dikurangi $P P2 harga. Hasilnya adalah kalau kita mengisikan 1000, harganya 1000, bayarnya 5000, maka kalau kita klik hitung, hasilnya adalah pengurangan. Kalau harganya 1000, bayarnya 10.000, maka harga kembalinya 9.000. Ini kalau kita gunakan button. Nah, apakah bisa dengan langsung mengetikkan harganya 1000 dan kita ketikkan di sini 5000, otomatis di sini akan berubah? Itu bisa kita gunakan dynamic action. Dynamic actionnya gimana? Kita tambahkan sebuah dynamic action. Dynamic actionnya kita kasih nama hitung. Next. Eventnya, kita mau eventnya on key release atau on loss focus pada item bayar. Kan yang pertama tadi adalah harga, bayar, kembali. Misalkan kita akan mengisikan pada key release. Key release pada item yang bayar. Conditionnya, no condition. Kita next. True actionnya, ini adalah true actionnya execute JavaScript code. JavaScript code-nya apa? Ini adalah true action. JavaScript code-nya yang tadi sama $S, P2 kembali isi dengan P2 bayar dikurangi P2 harga. Pasang tanpa menyatakan JavaScript lagi. Next. Effective-nya nggak usah dipilih, kita create langsung. Kita run. Misalkan harganya 2000, kita lihat di sini. Nah, ini otomatis minus 2000. Kalau kita bayar 5, ya 5. 9.000, lihat angka di bawahnya. Angka di bawahnya langsung menyesuaikan. Misalkan kita 2000 kita bayar, angkanya belum ada. Nah, 8, 0. Yang belum ada berapa? Sudah ada semua angkanya. Oke, 9. Nah, kalau kita kasih 900, berarti kan 900 kurangi 2000 minus. Kalau kita kasih 9000 tanpa melakukan penekanan tombol hitung, dia langsung hitung. Itu gunanya dynamic action. Misalkan 7500, langsung berubah dia. Nah, ini kalau kita menggunakan dynamic action dengan JavaScript.
Harganya misalkan 100.000. Langsung kembalinya minus. Kalau kita bayar 90.000 masih minus 10.000. Kalau kita bayar 100.000, no, artinya dia harganya pas. Tapi ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Kita mau melakukan dengan dynamic action tadi on release, atau kita mau menghitung pakai button. Tapi kalau udah pakai release nggak usah pakai button lagi sebenarnya. Misalkan bayarnya 200.000, bayar 100.000. Tapi kalau kita rubah di sini, kalau kita rubah di harga 50.000, nggak berubah. Kalau kita klik hitung, berubah. Karena kita eventnya dipasang di bayar 75.000, kita klik di bayar, belum berubah. Tapi kalau kita rubah satu angka saja, dia berubah. Jadi event release-nya kita pasang di sini.